Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadilah itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan ya. Ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan yang di. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadilah ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis. Dan ini sebenarnya melanggar hukum, karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Pak Abraham Samad, seorang penegak hukum, seorang yang berpengalaman di bidang hukum dan juga menyebut diri sebagai seorang teman bagi Pak Jokowi, meminta Pak Jokowi untuk menghentikan atau tidak meneruskan laporan terhadap saudara Rismon dan juga Roy Suryo. Dan hal ini dipandang sebagai sesuatu untuk kebaikan Pak Jokowi juga. Di titik ini, ya, inilah yang disebut dengan Pak Jokowi serba salah. Maju kena, mundur kena. Ya teman-teman, kita sudah sekian lama membahas tentang persoalan ijazah dan sekitar dengan Pak Jokowi lah, dengan Bang Rismon lah, Mas Suryo, dan saya tidak menyentuh Dr. Tifa ya, karena saya sudah cukup membahas dengan Mas Rismon, Bang Rismon dan juga Mas Roy Suryo ya. Nah, saya sudah beberapa kali di beberapa akun saya, di beberapa postingan sebelumnya sudah mengatakan untuk Bang Rismon segera menghentikan ya sepak terjang dalam konteks ya pembuktian yang mengatasnamakan demi kebenaran ilmiah, yang menurut saya ya jauh dari kesan sebagai orang yang juga berkecimpung di dunia penelitian dalam beberapa dekade. Ini menurut saya belum pernah temukan adanya klaim-klaim ilmiah yang menurut saya over confidence, sehingga sangat mungkin bahwa problem ini bukan lagi pada problem di ranah ilmiah tetapi di ranah politik, dan itu sangat ya kentara dalam cara membahasakan hasil temuan-temuan yang ada. Nanti saya akan buatkan satu ya konten khusus yang mendukung ya, ini ada konten yang saya akan buat untuk mendukung analisisnya Bang Rismon, tapi nanti tidak saya masukkan di dalam ini, tetapi nanti di postingan berikutnya. Sekarang saya mau bahas tentang persoalan Pak Abraham Samad yang menurut saya sebagai seorang penegak hukum, sebagai seorang yang lama berkecimpung di dunia hukum, ini menurut saya ya tidak salah dalam konteks meminta Pak Jokowi sebagai teman, ya orang yang katakanlah bagian dari expert di bidang hukum, memberikan pandangan-pandangan terkait dengan masa depan Pak Jokowi ya, sebagai orang yang sangat mungkin tidak akan dikenang ya menurut beliau ketika melakukan sign quote ya kriminalisasi. Jadi beliau memandang kalau Pak Jokowi ini melakukan pelaporan, maka itu masuk dalam konteks yang dilihat pada perspektif kriminalisasi ya terhadap
kelompok-kelompok atau orang-orang masyarakat yang mau mencari kebenaran ilmiah. Nah, di sini saya tidak sepakat dengan Pak Abraham Samad dalam konteks melihat masalah seperti ini, ya, bahwa kebenaran ilmiah itu tidak dicari di lapangan hukum, ya. Kebenaran ilmiah itu, ya, sebagaimana yang maksud saya diminta oleh Bang Rismond untuk menghadirkan, ya, kebenaran ilmiah, ya, bahkan dalam konteks di ranah hukum pun sekalipun itu akan ditempuh dan sebagainya. Nah, sebagai orang yang menurut saya ada menjadi bagian salah satu dari masyarakat ilmiah, kita tahu bahwa kebenaran ilmiah itu tidak masuk dalam ranah hukum, ya, tidak disidangkan di ranah hukum, tetapi dia bergulir, ya, mengalir menjadi sebuah bagian dari apa yang disebut dengan antitesis dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan, dikeluarkan oleh seorang periset, sehingga dia akan bergulir di luar pengadilan. Apa yang terjadi pada Pak Jokowi itu bukan bicara soal pembuktian kebenaran. Ya, jadi jangan sampai kita terjebak untuk memahami bahwa Pak Jokowi sedang melawan atau men-challenge Bang Rismond, Mas Roy Suryo, dan yang lain-lain itu dalam konteks pembuktian, ya, ijazah beliau, tapi dalam rangka untuk merespon, ya, terkait dengan bias-bias, ya, yang dikerjakan, yang dilakukan di luar prosedur-prosedur ilmiah yang menyangkut tentang nama baik seseorang, yang menyangkut tentang harga diri seseorang, terkait dengan dugaan-dugaan penyebar luasan hoax atau, ya, berita-berita, ya, dalam hal datang dari manapun sebagai sesuatu yang diduga mengandung satu kebenaran, dan itu mencelakai atau sebut saja memberikan beban negatif terhadap orang yang kemudian disangkakan. Ya, jadi semacam ada fitnah dan sebagainya. Itulah yang kemudian direspon, ya. Persoalan anggapan bahwa persoalan ini harusnya cukup ditunjukkan secara sederhana, saya kira ini yang kemarin belakangan-belakangan ini kan sudah kita katakan bahwa bagi orang yang rasional, ketika sebuah institusi besar punya kredibilitas, ya, menyatakan bahwa ijazah itu asli, sebenarnya stop sampai di situ. Tetapi kan ada ambisi-ambisi, ada sesuatu, ya, ambisi-ambisi yang bahkan menyentuh sampai halusinasi, yang diyakini dalam sebuah pendekatan yang tidak ilmiah justru, dengan mengklaim 100 miliar dan 11 triliun persen ijazah Pak Jokowi itu asli, ya, seperti itu. Bukan asli, palsu gitu. Nah, ini problemnya, ya, bahwa metode satu sisi menggunakan sebuah metode akademik, di sisi yang lain kemudian bias, ya, overconfident dan menyalahi. Jadi mal riset sebenarnya, ya. Jadi saya mau mengatakan Bang Rismond itu melakukan mal riset, artinya riset yang tidak prosedural, ya. Riset yang tidak menggunakan kaidah-kaidah. Jadi semacam, ya, katakanlah di awal atau di tengah itu menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, tetapi di belakangnya dentuman atau katakanlah pelaporan tentang hasil itu yang kemudian tidak ilmiah lagi atau mal riset, ya. Nah, ini, ya, malfunction riset. Jadi inilah yang kemudian kita sayangkan, ya. Kita paham benar bahwa seorang ilmuwan itu adalah orang yang kalau menyampaikan temuannya itu tidak perlu meninggikan suara, tidak perlu memaki, menjaga kehormatan, ya, responden-responden atau siapapun yang diriset, ya, terlepas dari hasil riset atau findingnya atau temuan-temuannya. Nah, disinilah slidingnya atau tergelincirnya Mas Rismond dan juga Mas Roy Suryo. Dan sebagai salah seorang YouTuber NKRI, buzzer-nya NKRI, saya sudah menyampaikan bahwa sebaiknya jangan diteruskan, ya, karena tidak ada indikasi yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi melakukan penipuan, penipuan terhadap proses pendidikannya. Ya, ada satu keyakinan buat saya sebagai orang yang juga berkecimpung dalam dunia riset, ada simptom-simptom atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sulit kita untuk mengatakan Pak Jokowi itu memegang ijazah palsu. Dan ketika Pak Jokowi melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya, beliau
sudah pada satu titik meyakini bahwa ijazah yang dia miliki itu otentik. Dan proses-proses studi yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu memang secara historis, secara sejarah, memang dia lalui. Dan itu dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada, ya, yang sudah tidak perlu lagi kita bicarakan, ya. Nah, saya sebagai seorang pendidik mau mengatakan bahwa ketika penerbit, ya, sebuah ijazah itu mengatakan yes pernah menerbitkan itu dan orang yang bersangkutan adalah mantan atau alumninya, maka pada saat itu kita sudah punya keyakinan persentase keyakinan yang sangat besar, ya. Nah, bahwa itu ada potensial, ada kekeliruan atau ada skandal itu sangat mungkin, tapi menurut saya itu 0, sekian saja, ya, keyakinan saya terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan proses-proses itu. Banyak sekali kalau mau kita rentet satu dengan satu, ya, ini akan menjadi sesuatu cerita yang sangat lain. Di bagian akhir ini saya mau mengatakan bahwa kita tidak juga bisa secara tidak adil, ya, Pak Abraham Samad untuk mengatakan bahwa orang yang sedang menggunakan haknya itu kemudian kita kait-kaitkan dengan persoalan bahwa masyarakat, ya, tidak akan mengenang Pak Jokowi karena melakukan proses pelaporan. Yang harapan beliau kalau Pak Jokowi pada akhirnya tetap melaksanakannya, ya harapannya pada Polda Metro Jaya untuk tidak memproses itu. Nah, ini justru menimbulkan penguatan pada keyakinan publik bahwa loh, berarti memang dalam pengalaman sebagai seorang penegak hukum dan juga para penggiat hukum, ya, di titik itu, ya, Pak Abraham Samad tidak yakin bahwa Rismon dan Roy Suryo ini akan menang dalam pengadilan itu. Sehingga beliau menyampaikan dalam bingkai kriminalisasi. Nah, saya kira ini yang tidak terlalu perlu cepat-cepat untuk disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi semacam suatu pembungkaman terhadap suara-suara yang kritis, ya. Nah, saya kira yang menurut saya itu bukan pembungkaman pada suara-suara yang kritis, tapi pembungkaman atau penghentian terhadap suara-suara yang krisis, ya. Krisis itu artinya ada banyak di situ, krisis metodologis, ya, atau metode-metode, krisis apa yang disebut dengan kesantunan di dalam berorasi atau bernarasi, dan tentu banyak lagi, ya, yang bisa kita ungkap. Tetapi di poin ini saya mau mengatakan bahwa, ya, ketika Pak Jokowi sudah turun gunung, harapannya memang sebenarnya ada semacam upaya untuk menghentikan. Tapi sekali lagi ini tidak mungkin dihentikan. Nah, semuanya berniat baik, ya, silakan saja, ya. Nah, jadi saya tidak yakin yang dipersoalkan Pak Jokowi itu adalah persoalan ijazahnya, tapi persoalan cara-cara Rismon, cara-cara Roy Suryo, cara-cara kelompok-kelompok tertentu yang memang mendesain, by design, untuk melakukan pelemahan-pelemahan, membawa persoalan ini, persoalan keilmuan, menuju proses apa yang disebut dengan proses politik. Dan juga harapannya memang kita lihat dalam narasi-narasi yang berkelanjutan itu, bagaimana menghabisi, quote, menghabisi terah Jokowi. Ini yang kemudian sebagai Basar NKRI berada pada satu titik tidak sepakat dengan upaya-upaya atau performa-performa yang dilakukan, bahkan atas nama kebenaran ilmiah yang menurut saya juga patut untuk diragukan. Bukan partai politik.